Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Pak, ini saya mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Tidak apa-apa. Ini Pak, saya perkenalkan ya, Pak. Nama saya Rama. Saya mahasiswa dari STIKEP Sukabumi, Prodi Sarjana Keperawatan. Nah, maksud kedatangan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai mengenai apa yang sedang ramai terjadi ya di kampung ini. Sebelumnya jadi kan Bapak siapa? Bapak Ujas. Bapak Ujas. Ya. Itu nama panjang atau singkatan? Oh, ada kebayangannya, Pak. Apa itu? Ujas itu bukan dari Ujang Sadri. Oh, Bapak Ujang Sadri. Iya. Ini Pak. Bapak itu sebagai ketua RT-nya kan betul, ya Pak? Betul. Oh, betul. Berarti harusnya sudah tahu ya mengenai kampung ini. Insya Allah sudah tahu. Nama kampung ini tuh apa, Mas? Kalau nggak salah tuh Bapak Kangser, betul? Ya, bisa disingkat, Pak, biar agak kelihatan keren. Apa? Lenghas. Oh iya, Lenghas, betul sekali. Gini Pak, saya maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian mengenai agregat komunitas. Agregat komunitas itu begini Pak. Jadi kan saya melihat data dari Dinkes Cianjur ya Pak, bahwa di kampung Lenghas ini atau Lombok Kangser ini Iya. ternyata banyak yang terkena penyakit ISPA, betul Pak? Betul Atau sekali, saluran Pak. pernapasannya Iya. banyak yang. Nah, saya melihat data dari hal tersebut. Nah, maksud kedatangan saya sini yaitu untuk mengetahui lebih rinci lagi Pak, apa penyebabnya seperti itu ya Pak. Metodenya itu wawancara. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak menjawab pertanyaan saya. Siap. Gitu Pak. Di sini kurang lebih ada sekitar 13 pertanyaan Pak. Langsung saja mungkin Pak, untuk waktunya mungkin kurang lebih 15 menit ya. Baik. Baik Pak. Sebelumnya kita mulai ya Pak. Pak, di sini kan ISPA nih. Kira-kira penyebabnya itu apa sih Pak? Kebiasaannya di kampung. Oh iya, di kampung Lenghas ini kebanyakan itu kan para pekerja bebas gitu, para pekerja serabutan atau para petani. Iya. Jadi mereka itu terbiasa untuk merokok. Jadi banyak yang istilahnya. Jadi itu Pak, penyebab kebanyakan itu karena di sini banyak yang merokok gitu, para pemuda itu. Jadi bisa dibilang banyak perokok aktif lah. Mungkin ini juga salah satu penyebabnya. Ditambah di sini kan masih banyak suka yang membakar sembarangan gitu. Plastik lah atau hasil panen mereka gitu, mungkin juga di penyebab mereka terkena ISPA. Betul ya. Berarti selain karena kebiasaan buruk ya, tapi karena juga bisa lingkungan juga ya. Bisa terjadi. Pola hidup juga mungkin ya. Nah Pak, selanjutnya kita ke pertanyaan intinya ya. Nah di sini ada seperti kebiasaan yang dilakukan warga-warganya, seperti biasanya mereka suka ngapain aja atau kegiatan apa aja di kampung ini, seperti kalau misalkan apa ya namanya, seperti bersih-bersih tiap hari apa kayak gitu-gitu lah, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Bapak sendiri yang ngaturnya gitu, atau misalkan ada beberapa rules atau peraturan di kampung ini yang tidak boleh atau yang boleh dilakukan gitu. Oh iya, kalau untuk masalah istilahnya untuk kebersihan lingkungan contohnya, seperti itu. Saya itu menerapkan di kampung ini, khususnya di kampung Lombok Kangser ini, setiap hari Jumat, mungkin Jumat pagi itu yang namanya ada jumsi. Oh betul, betul. Jadi masyarakat itu gotong royong, terutama bagi yang muslim kan. Hari Jumat itu kan yang muslim itu terutama yang kaum Adam itu kan pas Jumat. Nah itu betul. Yang dari paginya mungkin dari kaum ibu-ibunya dan kaum wanitanya itu membersihkan lingkungan dan termasuk juga membersihkan masjid juga, dan dibantu oleh yang bapak-bapak ataupun anak-anak muda yang tidak ada kegiatan mungkin itu untuk yang kebersihannya. Mungkin untuk dari segi kegiatan religius itu setiap malam Senin kami dari Ikatan Remaja Masjid itu selalu mengadakan pengajian rutin bagi yang ke laki-lakinya. Kalau untuk yang perempuannya setiap hari Rabu sore setelah asar. Agama yang dianut kebanyakan di kampung ini apa sih Pak? Alhamdulillah kalau di sini seluruhnya ya, keseluruhan 100% agama Islam. Alhamdulillah. Kurang lebih ada berapa kakak Pak satu kampung ini? Kalau Lombok Kangser itu terhitung ada 100 kakak lah. 100 kakak kurang lebih ya. Siap. Berarti kurang seluruhnya muslim ya? Alhamdulillah muslim semua Pak.
Oke Pak, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai data demografi ada. Data demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran, tingkat kematian, status pekerjaan, status ekonomi, ras. Saya mulai dari usia dulu ya. Kebanyakan usia di sini itu berapa tahun Pak? Rata-rata usia di Rentangnya sini gitu. itu rentan dari umur 20. Yang paling banyak. Yang paling banyak itu dari umur 20 sampai paling itu 40-an lah. Jadi istilahnya remaja dewasa ke atas. Berarti Kebanyakan. usia-usia produktif. Produktif semua. Gitu. Alhamdulillah Pak. Saya Iya. banyak yang kerja. Nah, itu. Kalau jenis kelaminnya Pak lebih banyak perempuan apa laki-laki nih di sini? Kalau secara ini pasti banyak perempuan sih harusnya mah, tapi ya saya juga kurang tahu. Tapi kalau yang pastinya perempuan sih, Oh iya. perempuan. Untuk status pekerjaannya Pak, apakah semuanya pekerja atau misalkan ada yang juga di rumah aja belum bekerja gitu? Rata-rata Dari di usia. sini itu para petani, jadi istilahnya mereka itu meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani banyak gitu. Tetapi juga ada yang alhamdulillah tahun kemarin itu baru lulus kuliah, baru sudah beliau itu sudah pergi kerja ke sebuah perusahaan. Ada beberapa yang melanjutkan ke tingkat pendidikan, ada juga yang terus meneruskan usaha keluarganya termasuk para petani. Betul. Oke Pak, baik ya. Oh iya. Nah kalau misalkan untuk tingkat kelahiran atau tingkat kematiannya itu lebih banyak mana ya Pak di kampung ini? Misalkan dalam beberapa bulan terakhir gitu, lebih Kalau- banyak yang melahirkan atau banyak yang Kalau meninggal? beberapa bulan terakhir itu kelahiran. Iya, dari 3 bulan terakhir itu di kampung ini ada 4 yang melahirkan itu. Dan yang meninggal itu kurang lebih 6 bulan yang lalu lah, belakang lama gitu. Tapi kelahiran Berarti penduduknya rata-rata sudah menikah ya? ya rata sudah Oh menikah. iya, betul. Soalnya kan mereka juga kan kebanyakan itu yang Usia meneruskan meneruskan. usaha orang tuanya, mungkin ya cepat atau lambat bakal menikah gitu kan ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih kan tadi pertanyaan data-data intinya ya. Sekarang berikutnya ini lebih ke yang bagian-bagiannya. Nah, kira-kira nih lingkungan fisiknya pada Olahraga ya itu saya kurang tahu, tapi kalau secara rutin atau secara terstruktur olahraga ya agak kurang sih kayaknya. Mungkin sebagian orang yang paham gitu mungkin yang berarti selalu. lingkungan fisiknya tuh dipengaruhi oleh pekerjaan. Nah, Jadi pekerjaan. sinkron ya. Nah. Oke baik Pak. Nah kalau misalkan pelayanan kesehatan Pak di sini deket apa juga sih? Oh iya, untuk Pelayanan pelayanan kesehatan, untuk pelayanan pelayanan sosial. kesehatan itu kami juga berharap gitu kan, bahkan berhubungnya Ya, daerah terima kasih. sangat dalam mas Iya, betul. masuk pedalaman. Jadi akses untuk kesehatan aja kita itu harus menempuh jarak kurang lebih 10 km mungkin dari sini ke klinik terdekat gitu Pak. Itu yang Betul, jadi ya. mungkin dari segi kesehatannya gitu, dari tempatnya agak jauh juga. Gitu ya Pak. Kalau misalkan pelayanan sosial, saya di sos di sini kan tadi kan puskesmas atau pelayanan kesehatan cukup jauh ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk pelayanan sosialnya bagaimana Pak? Ya sama aja sih kayaknya kan, jadi mungkin nggak tahu ya, karena ya pertama ya yang tadi saya bilang bahwa kamu ini masih cukup pedalaman gitu, mungkin ya dari pihak mungkin dari pihak merekanya atau gimana saya kurang paham, ya agak jarang mungkin sebetulnya kurang gitu juga. Oke Pak, tapi biasanya suka ada gak sih seperti misalkan dari pelayanan-pelayanan kota? Oh ada, misalkan itu suka tiap tahun karena suka sensus kan. Iya. Ada, itu suka ada sensus. Terus misalkan untuk kesehatannya seperti posyandu biasanya suka ada gak yang dari kota? Posyandu atau jarang-jarang. Atau misalkan penyuluhan kesehatan lainnya? Dunia kesehatan ya kalau dulu itu pas itu emang agak-agak sering gitu, tapi makin sini agak jarang gitu ya, mungkin karena akses juga ya, saya juga kurang tahu gitu. Iya, Mungkin betul. agak jarang sih. Jadi kan kalau misalkan berbicara di beberapa kampung biasanya suka ada dari puskesmas yang keliling seperti pelayanan Nah, gratis, dulu ada. tensi dan lain-lain Iya, seperti dulu itu ada. biasanya ya. Oh ya. Gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan di sini untuk ekonomi Pak, tingkat ekonomi pada kampung ini tuh bagus atau enggak sih? Misalnya ekonominya seperti apa gitu, dari mulai bentuk misalkan kelihatan lah dari rumah misalkan sudah banyak yang sudah bata gitu ya, tembok Ya. terus bagus-bagus, atau misalkan
dari segi dia tingkat apa namanya, pendapatan. iya mungkin masuk ke pendapatan sih rata-rata berapa sebulannya yang bapak tahu gitu dari Kalau pekerjaan. kalau dari segi pendapatan kan di sini kan seperti tadi bahwa di sini itu kebanyakan para petani. Jadi ya istilahnya kalau secara teratur per bulan kurang pati ya di Tidak terlalu istilahnya nggak apa istilahnya nggak terlalu besar atau gimana gitu kan, soalnya musiman juga pada itu kebanyakan gitu. betul. Tapi kalau dari segi bangunan atau tempat tinggal ya alhamdulillah hampir keseluruhannya itu udah permanen gitu Oh kan. iya iya. Sudah hampir permanen gitu alhamdulillahnya. Mungkin ada sebagian yang masih apa istilahnya itu masih ada rumah panggung, ada beberapa gitu. Tradisional sih itu, Tradisional, Pak. ya. Oke, berarti kalau misalkan musiman seperti itu tidak per bulan ya rata-rata? Ya tidak, rata-rata tidak per bulan. Oke baik Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Nah, kira-kira kebanyakan di kampung Lenghas ini sudah punya kendaraan pribadi atau gimana? Rata-rata gitu. Motor Kalau atau mobil rata-rata bisa dibilang hampir 60% sudah punya. sudah punya kendaraan Ya, pribadi. soalnya untuk mengantarkan hasil panen mereka juga gitu kan ke Betul. Papua. Ya. Kalau misalkan akses transportasinya Pak bagus gak sih? Misalkan ada angkot yang nyampe kampung ini, Wah. atau misalkan bus? Ya kalau bus angkot itu saya berani bilang Ya. enggak sih Oh, kayaknya, enggak ya? soalnya kan ya Oh, iya sih. jauh mungkin dari pusat Kotanya. dari pusat keramaian kota itu cukup jauh juga gitu. Betul. Soalnya. Berarti cukup sulit ya akses Cukup sulit akses. Mungkin itu juga kebanyakan para itu ya pada Ya, tadi itu oke. susah sih. Berarti kalau misalkan penduduk yang tidak punya kendaraan itu biasanya bagaimana Pak, selain jalan kaki gitu kan, jalan kaki juga lumayan jauh. Apakah mungkin ojek atau misalkan? Nah, biasanya kalau di sini kan istilahnya kalau di dalam kampung itu ada istilah gotong royong atau di sebetulnya apa ya? Oh, Kerja apa sebenarnya ya numpang atau gimana bikinlah istilahnya ikut ke tetangga yang punya kendaraan tadi, mungkin kalau mau ke pasar atau gimana gitu ntar dikasih ongkos misalkan gitu. betul. Mungkin kebanyakan seperti itu sih. Kalau nggak nyewa ojek kan di sini kalau untuk akses ojek juga ya pasti mahal juga kan ya pasti. Betul, Jadi lumayan mending jauh ya? Nah itu jadi mending jadi istilahnya mending ke tetangga aja gitu sebenarnya. Oke, siap. Nah, Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini lumayan sensitif sih sebenarnya. Kira-kira di kampung itu tuh ada ikut politik ya Pak? Politik atau pemerintahan gitu? Kalau di sini Ada gak yang bisa ikut? bilang korban politik Oh, Pak. korban. Iya. Soalnya kan si isu-isunya, warganya iya, kan iya. warganya yang tadi saya bilang juga Iya. apa istilahnya taraf untuk standar pendidikannya agak kurang mungkin ya. Oh. Mungkin para politisi itu sebagai bahan kampanye itu sering gitu, Oh, ya. gitu Kalau ya. ada kampanye seakan-akan ya mungkin mereka ya jadi manis atau apa, jadi seakan-akan korban politik lah Betul. kebanyakan gitu. Tapi Pak, ada nggak sih dampak yang ditimbulkan misalkan dari politik itu kan tadi kampanye ke kampung Ya. Bapak. Kan di kampung Bapak jadi tadi juga terkait kesehatannya ya kurang baik ya, Ya. karena banyak penyakit ispa juga Ya. seperti pasien merokok. Nah, kira-kira dampak dari misalkan kampanye politik itu, misalkan sudah terpilih, ada nggak sih dampaknya ke kampung Bapak untuk pelayanan kesehatan dan lain-lainnya gitu? Iya, kalau pas awal-awal mungkin ya sering gitu kan ya istilahnya ya kalau kita Iya. itu bilang ya awalnya doang lah sebetulnya mungkin Iya. ada jarak sebulan atau 2 bulan mungkin, atau yang tadi pelayanan kesehatan dan lainnya ada lah mungkin, tapi makin kesini Makin kesini berkurang. makin berkurang makin nggak Oh, ada gitu ya. iya. Jadi aneh banget gitu seakan-akan lupa mereka sama jasa anak-anak sama kampung warga Gokangson ini mah ironis sekali Pak. Ironis ya, betul. Tolong Bapak sebagai yang tinggi gitu sebagai jabatan mintalah sama mereka gitu, jangan abaikan kami gitu. Oke, siap Pak. Bapak juga sebetulnya bisa sih sebagai ketua RT. Nah, harusnya itu bisa mengajukan. bisa mengajukan, tapi kan susah juga ini masyarakatnya Iya. gitu. Bapak ini kan sebagai ketua RT ya. Iya. Bapak ini cukup sering tidak komunikasi dengan masyarakatnya, atau misalkan biasa mengadakan perkumpulan, rapat, atau misalkan menyelesaikan masalah itu bareng-bareng gitu. Semua warga harus tahu. Iya sih, pasti soalnya kan Komunikasinya. ya berhubung kan kalau kan di sini juga yang tadi saya bilang juga tiap malam Senin itu suka ada pengajian gitu kan ya. Nah itu kalau misalkan ada acara Musyawarah gitu atau musyawarah untuk menentukan
apa disebutnya hari Islam gitu sebenarnya apa disebutnya teh? Maulid Nabi Nah atau gitu. apa gitu. Kalau Acara-acara- apa disebut acara-acara ya, keagamaan gitu. acara-acara kebanggaan, terus acara agustusan. Nah itu kan pasti ada apa misalnya modal anggaran. Nah itu saya itu suka ada itu rapat bersama gitu, musyawarah antar masyarakat gimana baiknya atau apa yang dilakukan, keperluannya seperti apa. Jadi biar sama rata gitu lah, biar tahu juga masyarakat gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah, rata-rata pendidikan warga-warga kampung ini tuh kebanyakannya lulusan apa sih? SD, SMP, SMA atau mungkin sampai kuliah gitu. Kebanyakannya. Kalau kebanyakan bisa dibilang mau sampai SMP, SMP ya. Ah. Soalnya kan kalau SMP di sini juga agak ada lah Dekat gitu. SMP dekat, tapi kalau sudah masuk SMA harus Dekat. iya. Berarti akses pendidikan juga kurang ya? Lumayan iya, sangat SD, SMP, MI di sini ada gitu. Oke Pak, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh. Di sini tuh kebanyakan misalkan warga-warganya rekreasi atau misalkan waktu luangnya suka kemana sih? Misalkan pikniknya atau apa gitu. Nah. Jadi ada waktu-waktu senggang seperti itu biasanya ngapain gitu? Kebanyakan warga di sini kalau sedang waktu itu apa mancing Oh, di sini wah mancing. iya. Soalnya di sebelah saya itu ada sungai panjang gitu kan besar ya, terkadang suka mancing mereka Oh, itu tuh gitu. soalnya ya disebutnya kalau mancing itu kan untuk melatih kesabaran juga Iya. katanya gitu kan gitu. Iya. Mungkin Kalau mancing itu sih. kan ya mancing itu yang cowok ya, kalau yang ceweknya bisa ngapain Pak? Kalau cewek saya kurang tahu sih. Piknik di Iya. dalam apa? Misalnya di kebun, misalnya kan cewek-cewek. Kalau Ibu-ibu, cewek mama, yang saya ketahui ya mungkin belanja gitu atau piknik bisa jadi botram atau gitu. Iya, Ya, botram Kalau gitu. yang cowok ya pasti Mancing. karena saya juga suka mancing gitu bareng-bareng sama warga yang lain gitu. kapan-kapan ajakin ya Pak ya? Insya Allah bawa cacingnya aja Pak. Siap umpannya ya. Oke Pak, saya tarik kesimpulan ya Pak. Nah, berarti dari tadi semua pertanyaan ini kan saya ini kebetulan dari kesehatan ya. Kira-kira dari pengaruh tingkat pendidikan, terus komunikasi Bapak sebagai ketua RT, tingkat ekonomi, ada gak sih yang mempengaruhi misalkan ke penyakit, misalkan kan ini penyakit kebanyakannya ispa gara-gara merokok. Iya. Kira-kira ada gak sih sangkut pautnya? Misalkan karena pendidikannya kurang atau ekonominya kurang, mempengaruhi ke tingkat kesehatannya juga. Kalau yang saya ketahui Karena itu pasti kan tingkat pendidikan. Tingkat pengetahuan. Iya tingkat kurang. pengetahuan, jadi kurang teredukasi lah di Iya. masyarakat itu tentang bahaya merokok atau apa hasil asap dari yang apa judulnya asap dari yang terbakar atau gimana gitu, barangkali teredukasi lah mungkin Pak dari sananya dari Mungkin juga, pendidikan. mungkin juga pelayanan kesehatan juga mempengaruhi Ya karena pasti jauh itu juga kan aksesnya itu. Tapi kira-kira ada gak rencana ke depannya agar mengurangi anak-anak atau orang-orang dewasa di sini tuh, khususnya orang dewasa ya, untuk tidak merokok gitu, atau misalkan tidak menebang hutan yang sehingga menimbulkan penyakit gitu. Sejauh ini ya berhubung kalau rokok itu sudah seakan-akan melekat gitu ya, dia Iya. susah juga gitu kalau untuk istilahnya disuruh berhenti atau gimana. Tetapi yang saya tekankan ke masyarakat istilahnya mengurangi lah gitu. Jangan sampai terlalu, soalnya kan selain dampak untuk para perokok aktif juga pasti ada dampak untuk yang perokok pasif juga kan, Iya, istilahnya betul buat sekali. anak-anak gitu kan, Iya. yang menghirup atau mungkin orang Betul. sebelahnya gitu Betul kan sekali, ya betul. itu. Jadi ya istilahnya meminimalisir lah gitu. Oke, baik Pak, ternyata lumayan lama juga ya komunikasi kita, 15 menit tuh lewat sepertinya. Ya. Tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak sudah menjawabnya dengan sangat baik ya. Begini, yang saya simpulkan sih kebanyakannya masih cukup kurang ya, apalagi tingkat Iya. kesehatannya. Nah, mungkin nanti selanjutnya seminggu atau 2 minggu ke depan saya akan datang lagi di sini, Baik, yaitu Pak. untuk penyuluhan kesehatan mengenai ISPA-nya ya, agar masyarakat lebih tahu. Nanti saya juga akan membawa komunitas kesehatan lainnya supaya membantu atau misalkan penyuluhan kesehatan gratis seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk tempatnya juga nanti mungkin di balai atau di balai desa atau apa. Untuk tempat nanti insya Allah saya sediakan. Siap, Pak. Seperti gardu Ya. ataupun Nah gitu. terbuka lah itu. Untuk yang terbuka untuk umum, dan ya semoga dengan
Amin. naik ya Pak ya. Amin, dan semoga untuk warga-warganya juga diberikan kesehatan selalu. Amin, Semoga amin, ini amin. tingkat ispanya menurun ya. Amin ya. Ya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit Pak. Boleh. Siap Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.